pembelajaran tentang logika matematika. Perkenalkan, nama saya Dede Agus. Perkenalkan, nama saya Gita Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Vina Puspitasari. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rosali. Perkenalkan, nama saya Billy Dinawi. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu lingkaran negasi. Lingkaran negasi artinya jika suatu pernyataan bernilai benar, maka lingkaran akan bernilai salah. Simbolnya seperti ini. Tabel kebenaran. Jika P bernilai benar, maka negasi P bernilai salah. Jika P bernilai salah, maka negasi P bernilai benar. Contoh soal. Ada siswa SMK Negeri 8 Kota Bekasi memakai pramuka pada hari Senin. Jawabannya, semua siswa SMK Negeri 8 Kota Bekasi tidak memakai pramuka pada hari Senin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi konjungsi. Konjungsi ialah pernyataan majemuk dengan kata hubungan dan sehingga notasinya P dan Q dibaca dengan P dan Q. Tabel kebenarannya. Jika P bernilai benar, Q bernilai benar, maka P dan Q bernilai benar. Jika P bernilai benar, Q bernilai salah, maka P dan Q bernilai salah. Jika P bernilai salah, Q bernilai benar, maka P dan Q bernilai salah. Jika P bernilai salah, Q bernilai salah, maka P dan Q bernilai salah. Contoh soal. P 3 adalah bilangan prima bernilai benar. Q 3 adalah bilangan ganjil bernilai benar. P dan Q 3 adalah bilangan prima dan ganjil bernilai benar. Selanjutnya ada materi disjungsi. Disjungsi adalah suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata penghubung atau, sehingga membentuk pernyataan majemuk P atau Q. Dapat dilambangkan dengan P atau Q. Tabel kebenarannya. Jika P bernilai benar, Q bernilai benar, maka P atau Q bernilai benar. Jika P bernilai benar, Q bernilai salah, maka P atau Q bernilai benar. Jika P bernilai salah, Q bernilai benar, maka P atau Q bernilai benar. Jika P bernilai salah, Q bernilai salah, maka P atau Q bernilai salah. Berikut adalah contoh soalnya. Bandung atau Kalimantan terletak di Pulau Bali. Bandung terletak di Pulau Bali, pernyataan bernilai salah. Kalimantan terletak di Pulau Bali, pernyataan bernilai salah. Maka pernyataan tersebut bernilai salah. Selanjutnya ada materi implikasi. Implikasi bisa dipandang sebagai hubungan antara dua pernyataan, di mana pernyataan kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Implikasi ditandai dengan notasi tabel kebenaran. Jika P bernilai benar, Q bernilai benar, maka P maka Q bernilai benar. Jika P bernilai benar, Q bernilai salah, P maka Q bernilai salah. Jika P bernilai salah, Q bernilai benar, maka P maka Q bernilai benar. Jika P bernilai salah, Q bernilai salah, maka P maka Q bernilai benar. Contoh soalnya sebagai berikut. Jika Budi rajin belajar, maka ia naik kelas. P maka Q bisa disebut juga P atau Q. Jadi, Budi tidak rajin belajar atau ia naik kelas. Materi selanjutnya ada biimplikasi. Biimplikasi adalah suatu gabungan dari dua pernyataan tunggal dengan menggunakan kata penghubung jika dan hanya jika, sehingga membentuk pernyataan majemuk P jika hanya jika Q. Dinotasikan P jika hanya jika Q. Tabel kebenaran. Jika P bernilai benar, Q bernilai benar, maka P jika hanya jika Q bernilai benar. Jika P bernilai benar, Q bernilai salah, maka P jika hanya jika Q bernilai salah. Jika P bernilai salah, Q bernilai benar, maka P jika hanya jika Q bernilai salah. Jika P bernilai salah, Q bernilai salah, maka P jika hanya jika Q bernilai benar. Contoh, P Eka rajin belajar.
ujian. Maka P jika hanya jika Q-nya Eka rajin belajar, jika hanya jika Eka lulus ujian nasional. Saya akan menjelaskan materi converse. Converse merupakan kebalikan dari implikasi, yaitu ditandai dengan pertukaran letak. Misalnya, P maka Q. Maka converse-nya adalah Q maka P. Contoh, jika hujan turun, maka kekeringan berakhir. Converse-nya Q maka P. Jika kekeringan berakhir, maka hujan turun. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi inverse. Inverse merupakan lawan dari implikasi. Dalam inverse, pernyataan yang terdapat pada pernyataan majemuk merupakan negasi dari pernyataan pada implikasi. Notasi pada inverse: negasi P maka negasi Q. Contoh soalnya, jika Budi rajin belajar, maka ia naik kelas. Inversenya negasi P maka negasi Q. Jika Budi tidak rajin belajar, maka ia tidak naik kelas. Materi selanjutnya yaitu ada kontraposisi. Kontraposisi merupakan kebalikan dari inverse, sama halnya dengan converse. Misalnya, inverse negasi P maka negasi Q, maka kontraposisinya adalah negasi Q maka negasi P. Contohnya, jika adik sakit, maka ia minum obat. Kontraposisi dari P maka Q adalah negasi Q maka negasi P. Jika adik tidak minum obat, maka adik sehat. Materi selanjutnya yaitu ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yang pertama ada modus ponens. Premis 1 ada P maka Q, premis 2 ada P. Konklusinya Q. Konklusi Q didapat dari mengeliminasi P premis 1 dan P premis 2, maka hasilnya Q. Contoh soalnya, premis 1, jika A bilangan ganjil itu P, maka A kuadrat bilangan prima itu Q. Premis 2, 7 bilangan ganjil itu P, maka kita eliminasi yang bilangan ganjil. Jadi konklusinya 7 bilangan prima. Selanjutnya yang kedua ada modus tollens. Premis 1 sama dengan P maka Q. Premis 2 sama dengan negasi Q. Konklusinya itu negasi P. Negasi P ini didapat dari mengeliminasi Q premis 1 dengan Q premis 2, maka hasil dari konklusinya itu negasi P. Contoh soal dari modus tollens yaitu premis 1, jika bensin langka maka harga naik. Premis 2, harga tidak naik. Konklusinya itu yaitu bensin langka P, maka harga naiknya itu Q. Harga tidak naik tidak, yaitu negasi Q. Maka konklusinya bensin tidak langka. Selanjutnya yang ketiga itu ada silogisme. Contohnya premis 1 sama dengan P maka Q, premis 2 sama dengan Q maka R. Konklusinya sama dengan P maka R. P maka R itu didapat dari mengeliminasi Q premis 2 dengan Q premis 1. Soalnya yaitu premis 1, jika Budi kerumahan maka Rina kedinginan. Premis 2-nya, jika Rina kedinginan maka Rina kehujanan. Konklusinya Budi kerumahan maka Rina kehujanan, didapat dari premis 1-nya itu Budi kerumahan P, maka Rina kedinginan Q. Premis 2, jika Rina kedinginan Q, maka Rina kehujanan R. Kan karena yang dicarinya itu P maka R, jadi ini dieliminasi dengan yang ini, maka hasilnya Budi kerumahan maka Rina kehujanan.